Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam toleransi. Saya ingin menanggapi sebuah komentar yang mengatakan saksi, dul, saksi, nggak ada saksi, ketawa dia. Sebelumnya kita mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang masih dianugerahkan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita insya Allah selalu dapat menghambakan diri kepadanya sebagaimana tujuan manusia diciptakan untuk menghambakan uh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia menyembah hanya kepadanya agar kita ini menjadi insan yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa lah nanti akan ditempatkan di dalam surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan Az-Zariyat ayat 15. Selanjutnya sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada kekasih kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya, berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga terbaik di sisinya atas rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Baik, dalam kesempatan ini komentarnya ya, saksi dulu, saksi, nggak ada saksi. Ini merupakan salah satu komentar orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau menganalisa ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dia perlu saksi, ya, perlu saksi. Ya. Percayalah bahwa setiap pertanyaan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir semenjak zaman Quraisy dulu, selalu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran itu diturunkan enggak sekaligus, ya, sampai berapa tahun ya. Itu mengiringi apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW ketika berdakwah, eee, apa yang terjadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam sebelum dia lahir, siapa ibunya, sampai dia berakhir, ya. Ada yang menjadikan dia Tuhan itu sendiri, menjadikan dia Allah itu sendiri. Itu semuanya dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak salah jalan lagi, ya, tidak kafir, agar selamat, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan niat dengan sesembahan lain. Artinya apa? Ketika kita menyembah Allah, beribadah dengan penuh ketaatan, menjauhi larangannya, maka kita akan ditempatkan ke dalam surga. Sebaiknya ketika kita menyembah selain Allah, maka diharamkan surga, tempatnya di neraka. Pamak wahunar. Nah, ini ya. Jadi setiap pertanyaan, ocehan orang-orang di luar sana itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu bukti kebenaran uh, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa membantah kecuali mengejek, mengolok-olok, ya, uh, mencari-cari kesalahan yang tidak pada dasarnya, ya. Itu salah satu kebenaran. Nah, Al-Quran diturunkan sebagaimana di salah satu ayat misalnya di dalam surat Al-Fat ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuskurihi
wa kafa sahida, wa kafa billahi sahida. Itu singkat, dialah Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan agama yang benar. Agar dia, Nabi Muhammad SAW tadi, mengunggulkan atas semua agama yang ada di dunia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kita nggak perlu mencari saksi siapa, ya, manusia yang bisa melihat. Bagaimana melihat malaikat Jibril kan? Ya, melihat, harus kita, sekalipun kita melihat, ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dulu, ya, langsung berbicara kepada Allah, orang nggak juga percaya. Namanya orang nggak beriman itu ada aja alasan. Itu lu, eh, memang begitu ya. Nah, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk apa? Petunjuk segala persoalan kehidupan itu dijelaskan. Mulai dari bagi harta warisan. Coba Bapak baca, ya, ayat yang mengenai harta warisan. Bagaimana pembagiannya. Kalau belum berulang-ulang membacanya, Bapak sempat pusing, itu belum tentu paham. Ya, saya sampai sekarang ini walaupun sudah membaca-baca belum begitu paham bagaimana cara membagi harta warisan yang benar, ya, adil. Karena apa? Itu Allah yang menciptakan, yang mengatur. Men, tidak gampang. Kita hanya bisa menyalahkan, tetapi apakah kita bisa membuat ayat-ayat serupa? Cukuplah Allah sebagai saksi. Dijelaskan bagaimana kita harus berbuat baik kepada sesama manusia setelah kita beribadah kepada Allah Tuhannya yang pertama Allah, baru berbuat baik kepada sesama manusia, kepada orang tua, anak yatim, kaum kerabat, yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Ya, semua dijelaskan. Nah, kenapa kita harus pakai saksi? Kandungan ayat ini Allah apa? Itu yang pentingnya dulu kan. Nah, Allah SWT juga mematahkan komentar-komentar orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu sihir, penyihir, pembohong, penipu dan lain sebagainya. Wa in kuntum fi ruibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisu rutim mim misli. Wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Jika kalian ragu kepada hambaku Muhammad, kata Allah, maka carilah, buatlah sebuah surat serupa Al-Quran. Kumpulkanlah orang-orangmu, ahli-ahlimu, jin sekalian. Jika kalian memang orang benar. Nah, mampu tak kita membuat sebuah surat pendek aja yang ada maknanya, ya? Jadi setiap ayat Al-Quran itu tidak ada yang tidak ada makna. Setiap kalimat itu ada tujuannya sebagai petunjuk, peringatan dan kabar gembira. Fa'ilam tab'alu walan tab'alu patakun narul lati wa kuduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalian tidak akan mampu, kata Allah, membuat sebuah surat pendek serupa. Pasti kalian tidak akan mampu. Maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, surat Al-Baqarah ayat 23-24. Bukan. Ya, ini bukan kata-kata saya, ya. Saya hanya menyampaikan kebenaran, tidak perlu saksi, kita pelajari dulu, ya. Apakah kita lebih pintar dari apa yang ada di dalam Al-Quran? Assalamualaikum, selamat pagi, salam toleransi.